Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Trisci Lestari dengan NIM C1N02410006. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat analisis data panjang dan berat ikan menggunakan mikroskop Excel. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Di sini sudah ada data kelompok yang harus dihitung. Ada beberapa yang harus kita hitung seperti nilai N, nilai minimum, nilai maksimum, jumlah kelas, terus rentang kelas, bin rate, dan interval kelas. Selanjutnya, untuk menghitung nilai N menggunakan rumus sama dengan akun, lalu blok semua data TL, lalu tekan enter, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, untuk nilai minimum menggunakan rumus sama dengan min lalu blok semua data TL lalu tekan enter, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya juga untuk mengetahui nilai maksimum menggunakan rumus sama dengan max lalu blok semua data TL lalu tekan enter, setelah itu nilainya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya untuk mengetahui nilai jumlah kelas menggunakan rumus 1 tambah 3,32 bintang log lalu tekan nilai N, setelah itu tekan enter, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Di sini nilainya 4,45, dibuletin aja menjadi 5. Setelah itu untuk mengetahui rentang kelas menggunakan rumus sama dengan buka kurung minimum dikurang maksimum tutup kurung dibagi jumlah kelas, lalu tekan enter, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai bin rate di kolom pertama yaitu menggunakan nilai minimum. Selanjutnya, untuk bin rate di kolom kedua menggunakan rumus sama dengan nilai rank pertama ditambah nilai rentang kelas. Nah, di sini kasih tanda dolar di angka depan 17 dan di tengah 17. Nah, selanjutnya tekan enter, maka nilainya akan keluar secara otomatis. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai bin rate maksimum ini kita tarik di rank kolom kedua sampai dapat nilai maksimumnya. Selanjutnya, untuk menghitung nilai interval kelas yaitu dengan nilai bin rate. Jadi kita ketik di sini 22,3 sampai 22,88. Nah, di kolom kedua supaya tidak tumpah tindih batas bawah kelas, kita naikkan atau tambahkan 0,01. Jadi 22,89 sampai 23,46. Lanjut sampai menemukan nilai maksimum bin rate-nya yaitu 25,5. Selanjutnya kita buat tabel data analisis. Nah, di sini kita cari menu data, lalu pilih menu data analisis. Setelah itu kita pilih menu histogram, lalu tekan OK. Ada menu input tray. Di situ masukin semua nilai data TL. Lalu juga di menu bin rate masukkan semua nilai data bin rate. Setelah itu di bagian output options pilih menu output range. Lalu di sini tekan di mana aja yang kalian mau di kolom yang kosong. Setelah itu juga kita pilih centang chart output, lalu pilih OK. Maka tabel dan diagramnya akan muncul secara otomatis. Pada tabel bin, ganti semua nilai data menggunakan nilai data interval kelas. Blok semua data interval kelas menggunakan Ctrl C. Klik di tabel di nilai pertama
bin, lalu tekan Ctrl V. Nah, di bagian frekuensi di kolom pertama ditambahkan nilai kolom kedua menjadi 3. Lalu di kolom ketiga blok sampai kolom kelima menggunakan Ctrl X, lalu tekan kolom 2 lalu Ctrl V. Maka nilainya akan berubah menjadi 1, 3, 3, 0. Di bagian 25,2 frekuensinya 0, kosong. Setelah itu di bagian diagram tekan grafik, lalu di tabel bin dan frekuensi tarik garis warna ungu sama warna biru sampai nilai bin 24,63 sampai 25,5 dan frekuensinya 0. Pilih menu chart design, lalu pilih menu slide data, lalu tekan dia, terus dia akan muncul tabel slide data, lalu tambah data menggunakan ini, ada menu ADD, lalu tambah aja, lalu klik. Setelah ditambah dia akan muncul edit series. Nah, di sini di series name kosongin aja, terus lanjut di series values, kita masukin nilai frekuensi, lalu klik OK. Muncul grafik oranye itu. Setelah itu di grafik oranye itu kita klik dia, lanjut ke changer chart type. Nah, di sini kita ubah tipenya menjadi kayak garis turun naik gitu, menggunakan line. Di series 2 itu menggunakan nilai line kelima, lalu tekan OK. Nah, maka dia akan berubah sendiri menjadi garis-garis kayak gini. Nah, setelah itu kasih nama di bagian grafiknya. Selanjutnya buat grafik dari tabel data TL dan berat dari 4 kelompok yang berbeda. Pilih menu insert, lalu pilih menu charts yang ke-8. Lalu di gesture ini pilih menu yang pertama, grafiknya. Nah, di sini kita ke gesture design. Pilih menu split data. Lalu di sini kita tambahin ADD atau ADD-nya. Nah, di edit series ini, di series name itu dikosongin aja. Lalu di series X itu kita blok semua data TL. Terus di series Y itu kita masukin data berat. Nah, selanjutnya pilih OK. Terus di sini juga pilih OK juga. Maka dia tampilannya kayak gini. Setelah itu klik aja diagramnya, grafiknya, terus kan ada tanda plus tuh. Kita klik dia, terus di paling bawah itu ada trend lens. Terus kita klik aja. Nah, di sini ada namanya more options. Nah, terus di sini kan ada muncul nih trendline options. Lalu di sini pilih menu, lalu pilih power. Terus kita scroll ke bawah. Di sini ada arus centang, ada display equation dan display air squad. Nah, kan di sini Y sama
X nih, ininya yang pertama ini nilainya. Kita ubah Y-nya itu bukan Y, melainkan sini kita ubah menjadi huruf M. Terus di sini yang X ini kita ubah menjadi huruf L. Udah selesai, tinggal kita kasih nama. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.